Selamat pagi remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk kita semua, secara khususnya remaja pemuda yang boleh datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ucap syukur juga atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin kita di dalam belajar firman Tuhan melalui kitab Wahyu, secara khususnya di pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 4 ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Kita buka di kitab Wahyu pasal 15 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan, remaja pemuda boleh menyimaknya dengan baik, ya. Saya akan membacakan dari Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Inilah firman Tuhan yang berkata demikian. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinanmu pada pagi hari ini. Kembali remaja pemuda dapat belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu remaja pemuda. Kiranya Engkau menolong Bapa secara khususnya untuk remaja pemuda, agar kerohanian mereka, iman mereka dapat bertumbuh dan semakin dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kiranya Engkau menolong untuk setiap kami Bapa, agar Kau persiapkan lubuk jantung kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, ya. Sekali lagi kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kita datang untuk mengikuti sekolah minggu remaja pemuda pada saat ini. Tentunya kita sebagai manusia, ya, tidak ingin hidup di dalam kesulitan dan juga masalah-masalah dan penderitaan, bukan? Nah, tetapi di dalam kenyataannya, ya, sering kali kita tidak dapat menghindari yang namanya kesulitan dan penderitaan tersebut. Ya, nah, oleh karena itu, ketika ada seorang, ya, menghadapi masalah, penderitaan, kesulitan, ada imannya itu menjadi lemah, imannya itu menjadi kendur, ya. Penderitaan, masalah datang di dalam kehidupan mereka, masalah-masalah menghampiri mereka, mereka itu menjadi bagaimana? Mereka menjadi lemah,
mereka ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan Yesus. Ada juga kalau kita melihat ada sebagian orang juga ya mampu mengalahkan kesulitan dan penderitaan ya dan mampu mempertahankan imannya walaupun kesulitan dan penderitaan itu silih berganti datang menghampiri orang tersebut. Memang pada dasarnya manusia itu berdosa. Kita tidak bisa ya, tidak akan bisa pernah lepas dari yang namanya masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan. Mengapa demikian? Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap manusia sudah jatuh di dalam dosa. Hal inilah yang terjadi pada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sewaktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, penderitaan, masalah-masalah, ya, kesulitan, semuanya mulai datang menghampiri kehidupan Adam dan Hawa. Di mana setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Mereka menghadapi penderitaan hidup. Mereka menghadapi kesulitan. Mereka harus bekerja agar apa? Agar bisa makan. Tidak seperti sebelumnya ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, kita melihat. Ya, tidak perlu bekerja, tidak perlu berkeringat, ya, tidak ada air mata. Mereka mau makan apa saja tinggal makan. Mau makan buah anggur tinggal petik, mau makan apel tinggal petik, mau makan segala sesuatunya tinggal diambil. Akan tetapi ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, mereka tidak bisa lagi ya ingin makan sesuatu itu tinggal diambil, tidak bisa lagi. Melainkan apa yang terjadi? Jikalau mereka itu ingin makan, mereka harus berkeringat. Mereka itu harus bekerja. Ya, itu adalah kutuk ketiga, yaitu kepada laki-laki. Bahwa laki-laki harus berkeringat terlebih dahulu baru bisa makan. Artinya bahwa laki-laki harus bekerja terlebih dahulu baru bisa menafkahi keluarganya. Kesulitan, masalah ya bukan datang begitu saja. Melainkan apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu ya diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja, mereka harus berkeluarga. Bahkan di dalam keluarga pun ada masalah juga, di mana abang membunuh adiknya, yaitu Kain membunuh Habel. Inilah masalah-masalah yang terus datang secara bergantian, datang terus bergiliran di dalam kehidupan mereka. Dari Adam dan Hawa sampai kepada ya para nabi, para rasul juga dan sampai pada saat ini. Para nabi kita melihat juga menderita kesulitan, menderita penganiayaan, apalagi para rasul. Mereka juga kesulitan, mereka juga punya masalah-masalah. Ya, mereka juga diintimidasi, mereka dikejar, mereka itu dianiaya. Oleh karena itulah penderitaan ya setiap manusia itu tidak bisa berakhir, akan terus silih berganti. Masalah satu datang diselesaikan, masalah lain datang lagi. Masalah lain datang diselesaikan, masalah yang akan datang menunggu terus. Itulah manusia. Ya. Nah, hal ini juga terjadi kepada Rasul Yohanes kalau kita melihat. Ya. Terjadi juga kepada Rasul Yohanes. Kalau kita melihat Rasul Yohanes ya, di dalam penderitaannya yang dibuang di Pulau Patmos. Akan tetapi Rasul Yohanes dipakai Tuhan ya, dipakai Tuhan secara khusus untuk apa? Diperlihatkan berbagai penglihatan secara khususnya di Wahyu pasal 15 ini yang akan kita pelajari.
di mana Rasul Yohanes diberi penglihatan mengenai nyanyian orang-orang percaya yang telah menang atas binatang dan patung yang juga merupakan tanda kekuasaan Tuhan. Ya. Jadi hal ini digambarkan dengan orang-orang yang menjadi pemenang kalau kita melihat di ayat ini, yaitu yang mengalahkan iblis yang mencoba mengganggu ketentraman umat Allah. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mampu mengalahkan kuasa iblis adalah mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti remaja pemuda yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ada tidak di dalam kehidupan kalian itu mengandalkan Tuhan? Jika di hidup kalian itu selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga kehidupan kalian. Kalian jangan patah semangat. Kalian harus menghadapi kesulitan masalah-masalah yang selalu datang dengan bagaimana? Dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ya. Nah, jadi kita melihat di dalam pasal ini, yaitu di pasal 15, Rasul Yohanes diperlihatkan mengenai apa? Mengenai ketujuh malaikat, ketujuh malapetaka, dan 7 cawan yang diberikan ya kepada masing-masing malaikat ini. Ini menandakan apa, remaja pemuda sekalian? Ini menandakan tahap ya persiapan penumpahan 7 cawan murka Allah di atas bumi. Akan tetapi ya pada pagi ini cara khususnya kita akan belajar hanya di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 saja. Yaitu di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 saja. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kita melihat di sini, di ayat 1 ini, Rasul Yohanes kembali mendapat penglihatan ya suatu tanda lain di langit. Besar dan ajaib. Tanda ini kalau kita melihat merupakan karya Allah yang luar biasa dan menakjubkan. Ya, hal ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa betapa pentingnya tanda ini. Karena apa? Karena mengandung pencurahan akhir dari murka Allah atas orang-orang yang berdusta, yang berbuat jahat, yang tidak mau bertobat di bumi. Oleh karena itulah, selagi masih ada kesempatan, kita bagaimana? Kita harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak bertobat, ya. Nah, selanjutnya kita melihat, ya, kalimat 7 malaikat dan 7 malapetaka adalah suatu gambaran apa? Merupakan gambaran totalitas kalau kita melihat 7 malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat itu diciptakan untuk apa? Untuk merawat dan melayani umat Allah. Terus kita melihat angka 7. Angka 7 bukan hanya angka sempurna kalau kita melihat di sini ya, tetapi apa? Merujuk kepada kepenuhan. Jadi ini merujuk kepada pemenuhan, sehingga cawan murka ini melambangkan apa? Penghakiman Allah yang sepenuhnya. Ini adalah malapetaka terakhir dalam arti tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri. Tidak ada kemungkinan kita untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Ya, artinya apa? Artinya ketujuh malaikat dengan 7 malapetaka ini akan membawa murka Allah ke dalam dunia yang berdosa ini kalau kita melihat. Ya,
Karena itu kita jangan main-main dengan dosa. Nah, selanjutnya kita melihat di ayat kedua. Ya. Di ayat kedua ini secara luar biasa Rasul Yohanes melihat apa? Rasul Yohanes melihat ya sesuatu seperti lautan kaca bercampur api. Apa? Rasul Yohanes melihat ya sesuatu seperti lautan kaca ya bercampur api. Saya akan membacakan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada apa? Ada kecapi Allah. Ya. Nah, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Lautan kaca itu melambangkan kejernihan dan transparansi. Sehingga apa? Sehingga semua orang kudus dapat mengamati ya kebenaran dan kuasa Allah. Dengan demikian, lautan kaca bercampur api menyimbolkan murka Allah kalau kita melihat di ayat ini. Ya. Jadi di tepi kaca tersebut berdiri orang-orang ya yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Ini merupakan orang-orang kudus yang telah menjadi pemenang kalau kita melihat di sini ya. Mereka adalah orang-orang yang menolak untuk menyembah iblis, ya. Kita lihat sekarang di zaman sekarang. Orang-orang lebih banyak menyembah iblis ya daripada menyembah Tuhan. Ini adalah kejadian hal yang paling menyedihkan untuk orang-orang tersebut. Mereka sudah dibutakan, pikiran mereka itu sudah dibutakan, sehingga mereka menyembah Allah yang salah. Ya. Allah yang tidak layak disembah, tidak patut disembah, Allah yang mati. Remaja pemuda sekalian, ingat kita harus menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang dibangun oleh manusia. Itu bodoh namanya. Kalau ada manusia yang mau menyembah buatan manusia itu sendiri. Tetapi ini dikatakan kita menyembah Allah yang hidup. Apa artinya? Yesus yang kita sembah ya adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut. Itulah Allah yang hidup. Itulah Allah yang boleh kita percaya dan Allah yang boleh kita sembah. Ingat, di dalam dunia ini begitu banyak godaan. Di dalam dunia ini begitu banyak kesulitan, masalah-masalah. Sehingga dengan kesulitan dan masalah-masalah tersebut yang menghampiri manusia, manusia itu menjadi buta. Cara khususnya buta rohani. Sehingga jikalau mereka mengandalkan Tuhan, mereka merasa tidak mampu mengandalkan Tuhan, mereka menganggap bahwa Tuhan sudah tidak mampu untuk menolong mereka dari kesulitan dan masalah, mereka menyimpang, mereka lari dari Tuhan. Mereka mencari Tuhan yang bisa menolong mereka. Itulah manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh seperti orang-orang yang demikian. Selanjutnya kita melihat di ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib sekala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kalau kita melihat ya remaja pemuda sekalian, di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ tercatat ada 2 nyanyian Musa. Yaitu di kitab Keluaran pasal 15 dan juga kitab Ulangan pasal yang ke-32.
Kalau kita melihat ya, nyanyian Musa di kitab Keluaran pasal 15 menceritakan tentang kemenangan atas Firaun. Ya, menceritakan tentang kemenangan atas Firaun. Sedangkan di pasal yang ke-32 dari kitab Ulangan, yaitu Musa merayakan kemurahan dan hukuman Allah sebelum Musa itu dipanggil Tuhan atau Musa meninggal. Remaja pemuda sekalian, kita lihat di sini, kita pada pagi ini belajar tentang ada dua nyanyian. Ya, nyanyian Musa dan juga nyanyian anak domba. Mengapa sih kita harus menyanyi? Mengapa sih orang Kristen itu identik dengan memuji Tuhan, menyanyi-nyanyi? Ada orang mengatakan, wah orang Kristen itu keluarganya meninggal, bapak ibunya meninggal, dia kok nyanyi-nyanyi sukacita. Mengapa bisa demikian? Ya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen bersukacita di dalam segala hal. Ya, walaupun ada kematian, walaupun ada kelahiran, kita selalu bernyanyi memuji Tuhan. Karena bagi setiap orang percaya, ya, setiap detik, setiap menit, setiap kita bernapas itu kita harus memuji Tuhan. Itulah kehidupan orang percaya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Allah yang patut kita sembah, kita muliakan Dia selalu di dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah pemberi hidup kepada kita semua. Coba kalau kita tidak hidup, apakah kita masih bisa nyanyi? Bisa. Tetapi kalau engkau sudah percaya Yesus, sewaktu engkau sudah meninggal, engkau berada di surga, maka di surga kelak nanti kita akan memuji Tuhan terus. Itulah suatu kebahagiaan yang tak terhingga untuk setiap orang percaya, memuji Tuhan. Seperti halnya Musa, kalau kita melihat di sini. Ya, Musa di sini dia memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia dilepaskan dari kesulitan masalah-masalah yang ada. Ya, dari pengejaran Firaun, ya, sehingga apa yang terjadi? Pada akhirnya Firaun mati. Ya. Nah, kita melihat di sini. Kalau kita memuji Tuhan, ya, bukan hanya ketika kita itu terlepas dari masalah saja. Ya kan? Ada orang kalau dia terlepas dari masalah baru dia memuji Tuhan. Memuji Tuhan kan? Karena apa? Karena bahagia. Karena sudah terlepas dari masalah. Jikalau misalnya kalau dia selesai ujian atau ulangan, dia lulus atau naik kelas, wah dia nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Akan tetapi apa yang terjadi? Jikalau misalnya ada temanmu ya yang tidak naik kelas, apakah dia tetap memuji Tuhan? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Mukanya akan muram, ya, masam, ngomel-ngomel, marah-marah. Karena apa? Karena tidak lulus. Karena tidak naik kelas. Karena punya masalah. Sehingga dia menjauh dari Tuhan. Inilah kehidupan manusia. Jika ada masalah mukanya masam, ngomel, sumpah serapah, tidak ada sukacita di dalam lubuk jantungnya. Bahkan apa? Bahkan menyalahkan Tuhan karena tidak mau menolong, melepaskan masalah-masalah yang dihadapinya. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya itu marah, ya, dan meninggalkan Tuhan. Ini sungguh tragis dan menyedihkan. Itu menandakan bahwa orang tersebut belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang sudah percaya Yesus, jika dihimpit masalah datang, jika penderitaan itu datang, bukan makin menjauh dari Tuhan, tetapi makin dekat kepada Tuhan.
Ini ingin mengajarkan kita tentang satu hal, jikalau kita ada dalam masalah, kita tidak perlu meninggalkan Tuhan. Justru dengan masalah yang ada, ya, kita harus makin dekat kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi selanjutnya bagi orang percaya itu memuji Allah itu seperti kita bernapas. Ya kan? Memuji Allah itu seperti bernapas, setiap detik, setiap menit kita harus memuji Allah, walaupun masalah-masalah, kesusahan, pergumulan, sakit penyakit, kita harus tetap memuji Tuhan. Ya, jadi jikalau kita selalu memuji Tuhan, memberikan pujian kepada Allah, itu berarti kita itu mengakui bahwa Allah itu kudus, Allah yang hidup, Allah yang akan menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya nyanyian kedua yaitu nyanyian anak domba Allah. Kalau tadi adalah nyanyian Musa, yang kedua adalah nyanyian anak domba. Mengapa nyanyian anak domba dinyanyikan? Ini menceritakan tentang bagaimana anak domba Allah, ya, yaitu Yesus sendiri yang telah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan oleh karena pemberontakan kita. Di sini menceritakan, ya, nyanyian anak domba menceritakan bagaimana oleh kematiannya kita itu diselamatkan. Kita itu dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh jaminan. Apa jaminannya? Jaminan hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah pengharapan untuk setiap orang percaya, yaitu ketika menghadapi kesulitan, masalah, penderitaan, Tuhan itu pasti akan apa? Pasti akan menyertai kita, menyertai orang-orang yang percaya. Di mana kita ketahui di masa-masa sulit ini, ya, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita sebagai orang percaya diajarkan untuk selalu siap sedia, yaitu dengan apa? Yaitu dengan membangun iman kita, ya, agar semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan makin jauh dari Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Sebab apa? Sebab kelak ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang dicari itu bukanlah seberapa banyak hartamu. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus datang kedua kali, yang Tuhan cari itu bukan seberapa hartamu, uangmu seberapa, ya. Kamu sekolah sampai tingkat berapa? S1, S2, S3. Ya, bukan itu yang Tuhan cari, ya. Melainkan apa? Yang Tuhan cari adalah imanmu. Apa? Yang Tuhan cari? Imanmu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus bagaimana? Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Injil Lukas pasal 18 ayat 8 yang mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oleh karena itu remaja pemuda sekalian, sudahkah kita mempersiapkan, ya, diri kita dengan membangun iman kita? Dengan kita makin dekat lagi kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pemberi kehidupan, yang adalah Tuhan dan juru selamat di dalam secara pribadi kita. Dikatakan hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat. Oleh karena itu,
Sudahkah kita memuji kebesaran nama Tuhan, remaja pemuda sekalian? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan setiap dosa-dosa dan pelanggaran, ya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai orang percaya selalu memuji Tuhan. Seperti halnya kalau kita melihat para martir yang telah menjadi pemenang, yang telah menyanyikan dua lagu ini, yang merupakan suatu nyanyian kemenangan Tuhan. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan juga nyanyian anak domba. Jadi pujian-pujian ini dinyanyikan oleh orang-orang yang menjadi pemenang. Ini merupakan pujian yang paling indah, yang sangat indah, yang mengesankan, yang dapat dilihat karena tidak ada satu kata pun yang berbicara, ya, mengenai keberhasilan mereka sendiri. Akan tetapi kita lihat di sini, mereka itu memuji Tuhan, yaitu menggambarkan tentang sebuah pengakuan atas kebesaran Allah. Bukan untuk memuji diri sendiri, tetapi tujuannya adalah memuji kebesaran nama Allah. Banyak kan manusia di dunia ini kan, dia bernyanyi untuk siapa? Untuk diri sendiri, ya. Bernyanyi untuk memuji diri sendiri. Itu salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita memuji, menyanyi itu tujuannya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah hal yang benar. Malam ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu, ya. Dari pasal 15 ayat 1 sampai 4. Di situ ada dua nyanyian yang bisa kita pelajari, yang sudah kita pelajari, yaitu nyanyian Musa dan juga nyanyian anak domba. Ya. Ini ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita itu harus selalu memuji Tuhan. Harus selalu memuliakan Tuhan. Walaupun kesulitan, ya, masalah-masalah, penderitaan-penderitaan datang menghampiri hidup kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus, ya, selalu memuji Tuhan seperti kita itu bernapas. Setiap detik, setiap menit kita harus memuji Tuhan. Begitupun juga dengan hal berdoa. Jangan kalian tidak pernah tidak berdoa. Berdoa juga seperti kita bernapas. Setiap detik, setiap menit kita harus selalu berdoa. Begitupun juga dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu juga seperti kita bernapas. Ya. Karena dengan membaca firman Tuhan, iman kita itu bisa bertumbuh. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Pagi ini kita sudah belajar, ada dua nyanyian, yaitu nyanyian Musa dan juga nyanyian anak domba Allah. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi ini dapat memberikan pertumbuhan iman, kerohanian makin bertumbuh untuk remaja pemuda, sehingga remaja pemuda dapat makin dekat lagi kepada Tuhan Yesus dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana kami dapat datang ke rumah Tuhan, kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, agar remaja pemuda dapat bertumbuh, kerohaniannya dapat semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami, jikalau kami ada masalah, kesulitan, penderitaan, kami tidak boleh makin menjauh dari Tuhan.
tetapi kami sebagai orang percaya, kami selalu diingatkan untuk dekat kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah di dalam lubuk jantung remaja pemuda, sehingga mereka boleh selalu bertumbuh di dalam iman mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.